Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, selamat berjumpa lagi dengan Podmax, Podcast Makassar Selatan. Kali ini kita akan membahas tentang Delta SPT atau yang ada di Per 11 2025. Nah, di sini sebagai narasumber sudah ada Kak Victor. Halo. Bisa perkenalkan diri sendiri, Pak? Ya, nama saya Victor Tristiarto, biasa dipanggil Victor. Saya sebagai narasumber kali ini di Podcast Makassar Selatan. Oke. Mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, sebenarnya konsep delta itu seperti apa sih? Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan itu, kita tanya dulu Kak Victor, konsep delta SPT itu sebenarnya apa, Kak? Oke, konsep Delta SPT ini sebenarnya baru ada di Cortex gitu ya. Kita menyebutnya Delta SPT karena ada beberapa cara dalam melakukan pembetulan SPT ya. Yang kita bahas kali ini terkait SPT masa PPN ya. Jadi ada beberapa kondisi-kondisi yang menyebabkan pembetulannya itu berbeda dengan sebelumnya ya. Dan apa-apa yang sudah dikompensasi ataupun diminta misal pengembalian ya, kecuali pengembalian dengan pemeriksaan itu sudah tidak bisa mengganti SPT sebelumnya. Jadi ada beberapa kondisi terkait pembetulan SPT yang berbeda, sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya gitu kan. Oke. Berarti di sini karena memang ada secara administrasi ya, ada perubahan dalam tata cara pembetulan ya. Kalau untuk SPT masa PPN. Oke. Nah, mungkin setelah implementasi Cortex memang ada beberapa perubahan Kak Victor ya. Dari tata cara pertama kita harus aktivasi kembali dulu di Cortex untuk akun NPWP-nya biar bisa terbaca di Cortex ya. Kemudian ada juga beberapa perubahan dalam tata cara menjalankan administrasi perpajakan yang tadinya kita bisa buat billing langsung untuk setiap kegiatan perpajakan, sekarang kan harus ada beberapa yang harus melalui metode pelaporan dulu ya kan. Nah, dalam tata cara menjalankan administrasi perpajakan itu salah satunya juga kan kita harus menyampaikan SPT masa PPN gitu ya. Nah, di sini ternyata sesuai dengan Per 11 2025 ada beberapa perubahan terkait penyampaian SPT masa PPN. Nah, kita biar menyamakan persepsi nih Kak Victor, jadi untuk SPT masa PPN versi Cortex kita sebut dengan Delta SPT gitu ya, dengan Delta SPT. Nah, Podmax kali ini kita akan membahas tentang implementasi Delta SPT dengan narasumber kita tentu saja Kak Victor. Nah, di sini kan ada beberapa kondisi Kak Victor ya yang berubah antara sebelum Delta SPT dengan setelah Delta SPT ini berlaku. Boleh dijelaskan perbedaan-perbedaan itu Kak Victor? Oke, jadi ada beberapa kondisi ya. Jadi terdapat 4 kondisi SPT pembetulan yang menyebabkan perbedaan dengan SPT sebelum-sebelumnya. Jadi nanti mungkin di layar akan ditampilkan ya, yang di layar kalian. Di layar kalian akan ditampilkan ini beberapa contoh-contoh kasus yang saya punya. Ya, jadi yang pertama itu terkait SPT masa PPN lebih bayar dibetulkan menjadi lebih bayar lebih kecil. Oke. Ini berarti kondisi pertama ya, di mana kondisi SPT-nya normal sebelumnya itu lebih bayar, terus dirubah menjadi lebih bayarnya itu lebih kecil. Oke. Itu seperti apa Kak? Nah, di sini ada contoh kasusnya. Semula masa pajak Maret terjadi lebih bayar 500.000. Nah, masa pajak April sudah dilaporkan dengan lebih bayar 700.000. Ini sama-sama kompensasi ya kayak. Kemudian dilakukan pembetulan Maret
menjadi LB sebesar 400.000. Nah, jika PKP melakukan pembetulan di bulan Juni, maka gitu kan ya. Nah, kalau yang konsep lama itu kita masih bisa edit, bisa juga ngikutin seperti delta SPT. Sebentar Kak Vito. Jadi ini konsep SPT masa Maret udah lapor LB, SPT masa April udah lapor juga LB juga, kompen juga ya. Nah, pas mau lapor di bulan Juni artinya SPT masa Mei ya. SPT masa Maret pembetulan. Iya, tapi sudah saatnya melapor SPT masa Mei. Iya. Baru mau pembetulan untuk Maretnya. Iya. Oke. Jadi kalau di yang sebelumnya di Per 29 2015 itu kan kita masih bisa mengganti atau mereplace SPT sebelumnya. Ya, jadi kita bisa pakai dua kondisi seperti delta SPT atau kondisi dengan mengenolkan nilai 2F yaitu nilai PPN pada SPT yang dibetulkan. Jadi masih bisa kita edit manual. Masih bisa diedit gitu ya. Nah, bisa juga mengikuti konsep delta SPT. Nah, konsep delta SPT ini kan tadi LB-nya 500.000. Ya, 500.000 terus ternyata karena suatu hal ada beberapa pajak masukan yang tidak jadi dikreditkan misalnya ya. Oke. Jadi menjadi LB sebesar 400.000. Nah, kondisinya kan tadi saya jelaskan di awal SPT dengan status lebih bayar yang sudah dikompensasikan tidak bisa ditarik ulang ya. Jadi 500.000 ini sudah dikompensasikan ke masa April ya. Di status normalnya dan kita tidak bisa tarik ulang nih yang sudah dikompensasikan karena sudah digunakan di bulan April dan Aprilnya ada lebih bayar 700.000. Sudah dilapor juga ya. Sudah dilapor juga. Kemungkinan 700.000 ini ada 500.000 di dalamnya yang bulan Maret. Nah, jadi karena semula 500.000 terus LB-nya jadi 400.000 maka ada selisih yang harus dibayar wajib pajak Kak. Jadi wajib pajak harus membayar senilai 100.000 selisih dari normal dan pembetulan yang harus disetorkan ke kas negara. Berarti muncul kurang bayar ya. Kurang bayar karena kan harusnya haknya wajib pajak kan 400.000 tapi dia membawa 500.000 ke bulan April jadi dia harus membayar kekurangannya. Cuma ini karena ini kan di bulan Juni. Nah, kalau di bulan Juni itu kan kita bayar PPN itu kan paling lambat akhir bulan berikutnya. Nah, kalau bulan Maret kan paling lambat bulan April. Nah, 100.000 itu kalau dilapor di bulan Juni itu dianggap keterlambatan pembayaran. Gitu. Kena sanksi berarti ya. Sanksi denda keterlambatan bayar ya Kak Victoria. Nah, jadi berarti kawan pajak juga harus berhati-hati di sini ya dalam melakukan pengisian SPT, melakukan pembetulan karena efeknya bisa memunculkan yang seharusnya tidak perlu dibayarkan menjadi kurang bayar. Tapi tenang saja kawan pajak, untuk selisih itu yang kita bayarkan itu sebenarnya ada ya, cuman sudah terlanjur terkompensasi ke masa pajak yang April kalau kondisi tadi ini ya. Sebenarnya kalau dari nilainya sebenarnya wajib pajak nggak rugi. Kerugiannya hanya dari sanksi administrasi itu. Kalau nilainya besar kan bunga sanksi administrasinya juga besar gitu ya. Jadi memang konsep delta ini sudah tidak seperti yang sebelumnya ya gitu ini. Nah, ini bisa saja terjadi di beberapa WP Kak Victoria ini. Jadi memang saran kami sebelum melakukan pelaporan diteliti kembali. Kemudian apabila setelah melakukan pelaporan masih ada yang belum terselesaikan atau masih ada yang harus dilaporkan kembali, itu segera dilaporkan sebelum lewat masa pelaporannya Kak Victoria agar terhindar dari sanksi denda itu. Terus selain itu kan mungkin ada solusi lain ya biar nggak kena sanksi ya kita deposit dulu kan. Dengan metode deposit Jadi setiap perusahaan mungkin yang setiap bulannya rutin ada transaksi ya sediakan aja deposit berapa gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada pembetulan dan menyebabkan kurang bayar itu bisa kalau pakai deposit nggak kena denda. Nggak kena denda. Tapi sepanjang depositnya itu memang bayarnya sebelum ini ya, sebelum depositnya Juni juga ya sama.
Kalau depositnya judi juga ya denda juga. Denda juga. Iya. Oke, baik. Jadi kawan pajak diingatkan kembali, melalui Kotek sudah ada menu tambahan baru, yaitu menu deposit Deposit, iya. pajak yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari sanksi keterlambatan bayar. Nah, Iya. kondisinya seperti ini. Mungkin seperti yang dicontohkan sama Kak Victor tadi ya, Iya. itu salah satu manfaat dari deposit. Oke, selanjutnya Kak Victor, untuk kondisi berikutnya di Delta SPT. Baik, kondisi kedua yaitu SPT masa PPN lebih bayar, Oke. ya dibetulkan menjadi lebih bayarnya lebih besar. Lebih bayar lebih besar. Sebenarnya kalau ini ya di konsep lama sebenarnya ada juga yang melakukan seperti ini kayak. Jadi ini konsepnya contoh. Saya kasih contoh kasusnya aja ya. Ya. Jadi semula masa pajak Maret terjadi lebih bayar 500.000, dikompensasi ke bulan April lebih bayar 200.000. Nah, kemudian dilakukan pembetulan Maret menjadi lebih sebesar 700.000. Oke. Jika PKP melakukan pembetulan di bulan Juni, maka nah ini kondisinya ada dua. Kalau pakai yang aplikasi lama atau WP Faktur, itu kita masih bisa edit dan menjadikan lebih bayarnya tetap 700.000. Ya. Oh iya. Tetap 700.000. Nah, atau kalau sudah di Cortex itu udah nggak bisa diedit lagi, Kak. Jadi tadi kan 500.000 sudah dikompensasi ke bulan April yang otomatis berarti 700.000 ini ada 500.000 bulan Maretnya di dalamnya ya. Iya, betul. Nah, karena ada pembetulan di bulan Juni, kondisinya April sudah lapor, maka ini kan sisanya aja, selisihnya aja yang dikompensasikan lagi ke masa pajak, ya, ke masa pajak selanjutnya ya, bukan berikutnya, nggak pasti berikutnya. Nah, karena pembetulan ini kondisinya sudah lapor di bulan April, maka SPT PPN Maret pembetulan ini dengan lebih bayar 200.000 akan masuk ke bulan yang belum atau masa pajak yang belum dilaporkan. Terlapor gitu ya. Jadi tapi udah nggak bisa kayak dulu. Dulu kan masih bisa dinolkan terus pembetulan di bulan April, nanti pembetulan lagi bulan Mei gitu ya. Sekarang nggak usah pembetulan banyak-banyak. Jadi yang pembetulan panjang masa sebetulnya. Jadi kalau sudah ada LB pembetulan Maret, kalaupun nanti misal April, Mei, Juni, Juli, Agustus sudah lapor ya masuk ke September gitu. Oh, baik. Iya, jadi SPT bulan Maret ada dua kompensasi, yang normalnya ke April, satunya ke Mei. Gitu. Berarti tetap ada. Tetap ada, tidak ya. Kemana-mana ya, tidak merugikan wajib pajak Tidak, juga. apalagi kalau menambah lebih besar kan nggak merugikan, nggak ada yang dibayar. Tidak ada sanksi gitu Iya. ya, Pak. Oke, jadi sekali lagi kawan pajak, jadi untuk di konsep Delta SPT sesuai dengan Per 11 2025 itu tidak terdapat pilihan untuk mengganti atau replace SPT sebelumnya, seperti itu Kak ya. Jadi jika PKP untuk memilih mengkompensasikan lebih bayarnya, itu akan terkompensasi ke SPT yang belum terlapor. Belum terlapor, ya. Jadi ya nggak bisa, tadi kan sudah saya jelaskan di awal, nggak bisa kita ganti-ganti SPT-nya dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Jadi yang bisa kita ganti SPT sebelumnya itu apabila kalau kita misal restitusi pengembalian tapi milih pemeriksaan. Oh iya. Jadi kalau misal itu ya. Ya contohnya tadi kan 500.000, ternyata 500.000-nya itu kita pengajuan restitusi dengan proses pemeriksaan. Maka nanti pembetulannya tambah 200.000 lagi kan, tambah 200.000 lagi jadi 700.000. Nah itu bisa mengganti SPT sebelumnya sepanjang belum diterbitkan surat perintah pemeriksaan atau SP2 gitu. Tapi berarti dalam hal WP memilih untuk memilih restitusi ya. Ya, jadi nanti tinggal dicentang ganti SPT sebelumnya di atasnya kompensasi itu ada. Jadi tidak asal centang aja Kak ya. Ya nggak bisa dicentang kalau udah dikunci. Ya, tuh nggak bisa dicentang maksanya. Padahal memang bukan menunya, bukan tidak tepat jika dicentang. Ya, sebenarnya di Cortex ini kan kita udah sistemnya udah lebih pintar ya Kak ya. Karena kan mungkin e-faktur tahun-tahun sebelumnya. Kalau Cortex kan mungkin sudah lebih pintar, jadi dia sudah ada
kalau misalnya kondisi ini harus gini, kondisi ini harus gini gitu. Jadi udah nggak manual lagi. Oke, berarti sudah memang by system sudah ada kuncian-kuncian yang Iya, sendiri disesuaikan dengan kondisi pelaporan SPT-nya Iya, ya. benar. Oke, nah terus berarti ini sudah dua kondisi ya, Iya. SPT-nya menjadi SPT pembetulannya pertama LB-nya lebih sedikit, yang kedua LB-nya menjadi lebih banyak. Nah, Iya. kondisi yang ketiga seperti apa Kak? Oke, kondisi yang ketiga ini nanti kawan pajak bisa lihat ini ya di layar ya, siapa tahu ada nanti. Harus Tinggal- ada dong, harus ada dong tapi. Ya, karena nanti kita minta ke editor dulu ada. Oke, kalau misalnya nanti tidak ada, bisa dengarkan suara saya saja. Iya. Oke, karena ini kan kejar tayang ya, kejar tayang. Jadi siapa tahu editornya terlalu banyak job gitu kan, nggak sempat edit. Multifungsi ya, helpdesk juga. Oke, kondisi ketiga seperti apa Kak? Kondisi ketiga ya, kalau misalnya tidak ada di layar, coba dengarkan saya. Jadi ini kondisi ketiga, SPT masa PPN lebih bayar dibetulkan menjadi kurang bayar. Nah, Oke. nah, gimana itu ya? Contoh kasusnya, semula masa pajak Maret terjadi lebih bayar 500.000 Oke. dan sudah dikompensasikan. Kemudian dilakukan pembetulan Maret menjadi kurang bayar 200.000 ya. Jadi pajak masukannya udah otomatis batal nih misalnya ya. Di kasus ini pajak masukannya udah batal nih. Contoh kasus ini ya. Ya, contoh kasus ini pajak masukannya udah nggak jadi dikreditkan. Jadi intinya cuma ada pajak keluaran 200.000 lah, misal digunggung atau gimana. Nah, jika PKP melakukan pembetulan di bulan Juni, maka kalau yang lama itu masih bisa kita hanya bayar 200.000 karena di butir 2E PPN kurang bayar atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan itu masih bisa dinolkan. Bisa Ya, masih bisa dinolkan. Jadi kita bayarnya hanya 200.000 sesuai pajak keluaran yang harus kita bayar. Cuma di Kortex sudah nggak bisa seperti itu. Ya. Nah, dalam konsep delta ini jadi uang 500.000-nya atau pajak masukan atau lebih bayar dari SPT normal itu kan sudah dikompensasi Kak. Yeah. Jadi yang sudah dikompensasi ya udah, berarti udah selesai itu, sudah finish gitu udah selesai urusannya ya. Ya, udah final lah, sudah selesai. Sudah selesai dan uangnya sudah anggapannya sudah dibawa ke bulan April atau bulan yang belum dilaporkan. Nah, tapi suatu kondisi tadi pajak masukannya udah nggak jadi, terus ada pajak keluaran 200.000. Nah, yang kita bayar itu bukan 200.000 lagi kan. Jadi yang kita bayar adalah 700.000 karena kita bayar pajak keluaran 200.000 sama bayar pajak yang sudah dikompensasikan yang tidak jadi. Jadi pajak masukan yang tidak jadi dikreditkan kita harus bayar juga karena sudah dibawa ke bulan berikutnya. Karena sudah ada tahap bulan berikutnya, masa berikutnya ya. Kecuali kalau misal pajak masukannya tetap tidak dibatalkan atau tetap dikreditkan, jadi kita bayarnya 200.000 gitu. Nah. Terus jadi untuk kondisi misalnya WP sebelumnya centang pemeriksaan itu Kak, pengembalian melalui pemeriksaan itu tetap berlaku ya. Ini juga bisa dalam kondisi seperti ini juga bisa mereplace ya. Iya, iya masih bisa. Jadi kalau misal dia meminta pengembalian ya, meminta pengembalian 500.000, bukan kompen ya, minta pengembalian tapi yang pemeriksaan. Terus ternyata salah ini pajak masukannya, jadi bisa di replace, maksudnya di replace diganti SPT sebelumnya gitu, dan hanya bayar 200.000 saja. Oke. Berarti tetap di sini mungkin centangan untuk ganti SPT sebelumnya berarti terbuka gitu ya, bisa diklik gitu ya. Diklik. Jadi tapi nggak perlu khawatir kawan pajak semua. Jadi yang kita bayar 500.000 itu nanti bisa tetap kita dapatkan nanti di bulan-bulan berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya ada pajak keluaran bulan berikutnya, kita anggapannya ya top up. Seperti top up lah gitu lah gitu. Tapi nggak bisa diambil gitu. Diambilnya nanti mungkin di masa Desember gitu ya, kalau misalnya pengembalian. Atau kalau misalnya ada transaksi dengan khusus sesuai pasal 9 ayat 4B itu masih bisa diminta masa itu juga bisa gitu. Oh ya, baik. Berarti sejauh ini
bisa dipastikan untuk kawan pajak, untuk setiap rupiah, setiap nilai yang ada di pelaporan SPT itu tetap ada. Cuman mekanismenya aja yang lebih tertib, Kak. Ya, sama kena sanksi. Ya, itu yang harus diwaspadai kawan pajak. Sekali kami tekankan, lebih bijaksana dalam melaporkan SPT, dipastikan semua transaksinya sudah selesai. Kemudian bukan berarti harus berlama-lama melaporkan SPT-nya ya, bukan berarti, tapi dipastikan aja bahwa transaksi di masa itu memang sudah selesai, sudah bisa di closing, lalu lakukan pelaporan seperti itu, Kak. Dan kalaupun ternyata memang ada kondisi yang memaksa WP untuk melakukan pembetulan, ya sudah kami sampaikan bahwa memang ada kondisi-kondisi yang seperti tadi dibahas sama Kak Victor, mungkin saja menimbulkan kurang bayar, dan kurang bayar itu bisa berpotensi mendapatkan sanksi. Kadang biasanya wajib pajak atau kawan pajak yang di helpdesk tuh kaget, saya harusnya nggak bayar ini Pak, gitu. Kalau secara hitung-hitungan kan mungkin LB-nya di masa itu lebih besar daripada pajak keluaran yang cuman sayangnya LB-nya sudah dipindahin duluan, dikompen duluan ke masa pajak berikutnya, yang tersisa sekarang kan berarti ya bayar. Oke. Nah, untuk kondisi tadi sudah berapa? Kondisi ketiga ya. Berarti sekarang untuk kondisi keempat, Kak. Seperti apa? Kondisi keempat ini yang terakhir ya. Jadi SPT masa PPN lebih bayar dibetulkan menjadi nihil. Nah, di sini di contoh kasusnya itu SPT lebih bayar, terus tiba-tiba mungkin terjadi sesuatu, jadi pajak masukannya itu sudah tidak jadi dikreditkan, dibatalkan atau memilih tidak dikreditkan ya. Nah, contoh kasusnya semula masa pajak Maret terjadi LB 500.000, kemudian dilakukan pembetulan Maret menjadi nihil. Jika PKP melakukan pembetulan di bulan Juni, maka kalau yang sebelumnya itu masih kita bisa nolkan semua, termasuk nilai lebih bayarnya yang sudah dikompensasikannya. Nah, tapi kalau yang di Cortex ini karena ini berkaitan dengan faktur pajak yang tidak jadi dikreditkan, maka jadi wajib pajak punya hutang nih kepada negara untuk membayar lagi nilai yang sudah dikompensasikan gitu. Jadi di SPT-nya akan muncul kurang bayar menjadi 500.000 gitu. Nah, kalau misal tidak, pajak masukan tidak jadi tetap dikreditkan, itu nggak ada pembayaran gitu ya. Jadi kondisi-kondisi lain nanti misal lebih bayar tadi kondisi yang sebelumnya ya. Gitu. Jadi ini jadi 500.000. Siapa tahu misal ada wajib pajak yang ternyata masih ada sisa pembeliannya ternyata, tapi proyeknya sudah nggak ada nih, habis gitu kan. Kan itu biasanya nggak dikreditkan lagi gitu ya. Atau salah mengkreditkan, misal bosnya beli misal karyawannya nih yang kerja ya, terus direkturnya beli mobil nih, dikreditkan, ikut kekreditkan kayak gitu. Padahal bukan untuk ini ya. Bisa di 3M itu ya. Iya, jadi faktor dari pembelian mobil itu kan nggak bisa diakui dikreditkan untuk perusahaan gitu ya. Jadi ya harus dinihilkan, tapi karena sudah terlanjur gitu, ada buru-buru gitu ya, mau liburan gitu. Nah, buru-buru mau liburan ya jadinya kurang bayar, jadi harus bayar gitu. Cuma jangan khawatir, nanti kalau emang sudah terlanjur bayar, nanti di masa Desember bisa diminta kalau memang tidak ada kegiatan lagi gitu. Berarti memang butuh keahlian untuk memanajemen nilai-nilai ini kayak kalau sudah terlanjur terkompensasi. Nah, kemudian mungkin kalau staffnya yang ngerjain staffnya, berarti kan dia harus bagaimana caranya menyampaikan ke pimpinannya, ke pemilik perusahaan bahwa kondisinya ya memang seperti ini saat ini, sudah tidak seperti konsep pada saat web e-faktur, Kak. Ya, masih bisa diganti-ganti. Makanya kita kan edukasi di sini biar apa ya, kalau misalnya yang direkturnya mungkin rugi karena bayar, karena dia mungkin ya nggak apa-apa direkturnya gitu kan, takutnya ini kan yang kerja mungkin bukan direkturnya atau bagian keuangannya, jangan sampai karena terburu-buru atau teliti malah
menjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau misal Ya. dimarahin atau direkturnya seperti apa gitu. Karena ini tidak hanya sekedar melihat nilai toh akan dikembalikan, karena di sini juga ada sanksi kayak Ya. bisa memunculkan sanksi Sanksi administrasi. dan tentu saja sanksi itu kan tidak masuk dalam agenda pencairan perusahaan. Iya. Iya kan, biasanya perusahaan juga tahu di pajaknya ini kan masih ada kompensasi masa-masa sebelumnya misal 1 miliar gitu, tapi dia terbulannya hanya 10 juta, 100 juta. Tiba-tiba ternyata sudah terlanjur dikompensasikan, yang harusnya tidak bayar 100 juta malah jadi bayar 100 juta. Itu kan yang berat juga buat perusahaan gitu. Jadi memang harus lebih hati-hati dan tidak buru-buru gitu. Ya, baik kawan pajak. Tadi itu sudah dijelaskan beberapa kondisi, 4 kondisi, Empat Kak kondisi. Victor, ya, 4 kondisi di dalam konsep delta SPT yang mungkin muncul pada saat kawan pajak melakukan pembetulan SPT masa PPN. Nah, yang pertama itu ketika kita pembetulan, kawan pajak melakukan pembetulan, mungkin saja potensi lebih bayar yang awalnya di laporan SPT normalnya lebih bayarnya menjadi lebih kecil, bisa jadi juga lebih bayarnya menjadi lebih besar. Iya. Kemudian ada kondisi mungkin pada saat pembetulan justru menjadi kurang bayar, gitu ya. Ada juga kondisi yang menjadi nol, nihil, seharusnya nihil, tapi karena sudah terkompen ke masa pajak berikutnya, akhirnya harus bayar ininya. Nah, ini yang perlu kami edukasi berulang-ulang, kami terus lakukan baik itu secara melalui media sosial atau melalui langsung helpdesk langsung di loket helpdesk TPT, bahwa konsep SPT Delta saat ini itu mulai berlaku sejak implementasi Cortex, Kak Victor, ya. Sebenarnya konsep seperti ini itu sudah termuat dari dulu kayak di peraturan itu sudah ada, cuman ditegaskan lagi melalui implementasi setelah pemanfaatan Cortex ini. Kenapa? Karena di web e-faktur kemarin memang ada celahnya untuk masih bisa diedit di butir 2E-nya untuk dinolkan kembali atau bagaimana menyesuaikan. Cuman kondisinya kalau di web e-faktur kan sekali misalnya kita mau mundur untuk pembetulan, berikutnya tuh kita harus pembetulan terus sepanjang yang sudah dilaporkan dan mengikut. Nggak simple ya, Kak, ya? Nggak simple. Karena saya kadang meneliti tiba-tiba ada 5 pembetulan kan gini menelitinya satu. Ini kawan pajak sebenarnya ini untuk menghindari terlalu banyak campur aduk sebenarnya, kayak kalau terlalu banyak pembetulan kadang pengawasan juga bingung, susah untuk ini, sampai harus komunikasi aktif dengan WP-nya kalau terlalu banyak pembetulan. Dan WP-nya juga bingung kan. Kadang kalau WP-nya sudah ganti admin tidak mengerti histori sebelumnya, bingung juga. Akan semuanya jadi bingung, belum ada juga. Oke, kawan pajak. Jadi sebentar Kak Victor, untuk pelaporan SPT masa PPN ada lagi nggak perubahan yang mungkin bisa kita spill di sini, bisa kita sampaikan ke kawan pajak bahwa ini loh ada lagi perubahan, bukan perubahan sih, masalah konsepnya aja sih ya, karena aturannya masih ini kan masih sama, kecuali yang per 11 ini per 11 ini nanti mungkin kalau dibaca-baca lagi itu banyak terkait SPT PP21, SPT PPN, verifikasi, ada bentuk isinya juga, cara buat fakturnya juga di situ ada semua. Jadi kan pembuatan faktur juga berbeda gitu. Nah kalau di SPT-nya sendiri ini kalau sekarang di Cortex itu kita nggak perlu ngisi-ngisi lagi, Kak. Nggak perlu ngisi-ngisi. Jadi tugasnya ya buat faktur, entah itu faktur 01 sampai 09. Ya itu ya tinggal buat saja, nanti SP-nya tinggal laporkan. Kecuali kondisi-kondisi tertentu kayak misal dia misal di PKP kan secara jabatan sudah melewati 4,8 miliar dan dia harus membayar BKP atau JKP-nya, barang kena pajak sama jasa kena pajaknya yang bulan-bulan lalu sebelum PKP itu bisa mengedit dengan hasil perhitungan kembali pajak masukan. Nah, tapi itu khusus kondisi seperti itu. Jadi kawan pajak tidak perlu mengisi di hasil perhitungan kembali ya. Jadi kalau misalnya nanti
terjadi kurang bayar atau lebih bayarnya kok beda gitu, nggak perlu ngisi nggak perlu diisi di hasil perhitungan kembali, coba diposting ulang dulu. Kalau memang sudah seperti itu, ya berarti memang seperti itu. Nanti ngeceknya di menu e-fakturnya atau di dashboard kompensasi gitu. Jadi nggak perlu ngide lah, nggak perlu isi-isi yang tidak sesuai gitu ya, gitu. Oke, baik. Jadi memang Kang Pajak itu untuk Koptek sudah didesain sedemikian rupa untuk memenuhi unsur-unsur transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak, seperti itu ya. Nah, adapun pengisiannya ya disesuaikan dengan transaksi dari kawan pajak. Nah, untuk hal-hal yang misalnya ternyata ada yang tidak sesuai perhitungan atau apa, boleh ditanyakan terlebih dahulu sebelum mengisi bagian-bagian yang sebenarnya bukan itu yang tepat, seperti itu ya. Nanti malah kalau salah kemudian dipaksakan untuk dilaporkan, nanti muncul lagi pembetulan. Iya, nanti tiba-tiba ngisi KMS gitu kan. Nanti daripada ngisi yang tidak benar ya, lebih baik ditanyakan dulu, nggak apa-apa. Kita kan juga mungkin melayani melalui online juga gitu kan. Iya, bisa di chat WhatsApp gitu chat ya. WhatsApp, iya.